Pada waktu kami membawa cucu kami ke masjid untuk menunaikan sholat maghrib, sedangkan kami ada di saf depan dan sudah memulai takbir. Bersamaan waktu itu ada bapak-bapak datang terlambat sehingga mengganggu cucu kami untuk dipindahkan, sehingga saya bergeser ke samping. Sedangkan di samping saya masih kosong. Yang saya tanyakan, apakah hukumnya orang yang memindahkan anak kecil itu, Ustaz? Cucu saya berumur 8 tahun. Atas jawabannya diucapkan terima kasih. Nah, 8 tahun itu berarti sudah bisa diajari. Maka nanti Bapak kalau membawa cucu anak kecil, jangan berada di paling pinggir gitu loh. Berada di soft paling pinggir. Karena ini masih anak kecil. Kalau jenengan tiba-tiba di depan, apalagi di belakang imam, di situ kemudian dengan cucu jenengan, maka bisa terputus nanti soft ini. Karena belum mudeng, mungkin kadang cucu masih kecil meninggalkan softnya, terus nanti balik lagi. Ketika dia meninggalkan soft, mau balik tiba-tiba diisi orang lain, terus nangis dan lain sebagainya. Maka nanti kalau kita bawa anak kecil, usahakan kita berada di soft paling pinggir sehingga tidak mengganggu soft yang lain. Nah terus bagaimana? Nah ini kemudian bapak tadi memindahkan cucu. Kemudian cucunya nangis, orang cedak baik. Nah akhirnya sholat menjadi tidak khusyuk. Dulu itu Rasulullah pernah mendengar anak kecil menangis dibawa ibunya ke masjid, nangis. Maka Rasulullah ini memperpendek sholatnya. Artinya apa? Bacaan dalam sholat itu dipendekkan oleh Rasulullah. Suratnya pendek-pendek. Kenapa? Karena Rasulullah mendengar ada anak kecil nangis. Kalau di lingkungan kita enggak. Anak kecil nangis pentelengi. Habis itu, wong tuanya juga dicaci. Bahkan disindir dalam kultum. Ya. Maka masjid kita ini kan sepi dari anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak itu merekam. Masjid itu isinya orang-orang galak. Siapapun memelototinya. Siapapun memarahinya. Ojo rame-rame. Bapak ini bisa ngatur perak. Jadi pemuto tau bapak ini. Maka anak-anak kita takut ke masjid. Beda dengan Rasulullah. Anak-anak itu dulu sangat mencintai Rasulullah. Karena gemati sekali Nabi dengan anak-anak. Diarahkan. Bahkan alimu auladakum, ajari dengan ilmu. Anak-anakmu ajari sholat. Alimu, ilmun, allama. Artinya ajari anakmu dengan ilmu. Ajari apa? Sholat. Ilmu mengajari anak dengan sholat ya tetap dengan kasih sayang, santun, sesuai kadar berpikir mereka anak-anak. Loh anak-anak usia 7 tahun, ajari sholat ya dengan ilmu. Nak atau cu, nanti di masjid, jangan rame, jangan pindah-pindah tempat. Kita sedang menghadap Allah, kita sedang sholat. Tidak boleh ngomong, iya tidak boleh. Kalau 7-8 tahun kan sudah bisa itu diajari dengan ilmu. Itu cara mengajar. Metode mengajar anak-anak menurut Rasulullah bukan kok dipentelengi. Anak sapa kuwi? Iya kok, saya sering dengar sendiri di masjid-masjid seperti itu. Kowe anak sapa? Ning masjid rame-rame. Padahal baru 5 tahun, 6 tahun. Bapak mundi. Coba. Anaknya takut, bapaknya sakit hati. Masjid menjadi tempat yang menakutkan. Bukan tempat yang ramah. Apa enggak punya cara lain? Coba kalau ada anak seperti itu, ya dilos-los nang. Terus kamu sah bagus ke masjid. Kalau HP nih, kamu di masjid sholat atau rame-rame. Ketakei hadiah. Itu lebih indah. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Mendidik anak-anak itu dengan cara santun seperti itu namanya wajadilhum billati hiya ahsan. Mentelengi, ngonek-ngonek kayak itu bukan wajadilhum billati hiya ahsan.
Maka masjid-masjid kita sepi dari anak-anak. Ini memprihatinkan. Karena mereka sebagai generasi muslim berikut. Sejak dini ketakutan ke masjid. Gara-gara di dalam masjid itu ada bapak-bapak yang sangar-sangar. Sukane nesu, sukane mentelengi. Kalau enggak itu, mindahkan anak tadi, langsung digeret. Saya juga pernah lihat itu. Bapak-bapak teko carry loh. Sudah enggak ada jamaah lagi toh. Akhirnya anak terpaksa ditaruh di depan. Karena sudah enggak ada. Tiba-tiba bapak-bapak datang langsung tarik anak, langsung dijunjung pindah begini. Yo nangis anaknya. Wong DE carry kok. Mbok dia berdiri di samping anak itu gitu loh. Nah, orang enggak langsung diangkat dijunjung pindah ke. Nah, ini kurang bijaksana. Orang tua yang tidak tua. Ini orang tua yang tidak dewasa model begini nih. Anak ke masjid itu kalau DE kerame, ya nanti setelah selesai diberi pelajaran dengan kasih sayang. Bukan kok dipentelengi, diunek-unek kira karuan begitu. Makanya terekam dalam memori al-ilmu fis sighari kan naqshi 'alal hajar. Ilmu di waktu kecil itu seperti mengukir di atas batu. Anak merekam. Besok lagi diajak ke masjid, Bapak, ayo Le, sholat ke masjid. Enggak mau, Pak. Kenapa? Begitu dengar ajakan ke masjid langsung ketakutan. Nanti ketemu Pak ini, Pak ini, Pak ini. Mesti memarahi, mesti memelototi, mentelengi. Sehingga masjid menjadi tidak ramah bagi anak-anak. Padahal wongnya ya mung siji loro kuwi tok. Yang lain sebetulnya tidak begitu. Tapi orang itu selalu di situ terus selalu nesu-nesu gitu loh. Mosok orang sregep di masjid tetap tidak bisa menghilangkan kebiasaan marahnya. Anak dimarahi, wong tua nih melu diseneni sisan. Coba. Kalau ke masjid rutin, tertib, harusnya bisa melembutkan hati. Di masjid tertib, tapi hatinya tidak pernah lembut terhadap anak-anak, kecuali nah itu sudah remaja, muda, dewasa. Sholat rame, ida-idaan sikil, orang tua-tua, orang dewasa, muda, remaja, lah baru itu ditegur dengan tegas. Tapi anak-anak jangan disamakan, kalimin nas ala qadri uqulihim, beri nasihat itu sesuai dengan kadar lawan bicara. Lah ini anak usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun suruh berpikir seperti dirinya yang sudah berusia lanjut, sudah banyak usianya. Kudune iki kowe kaya aku. Ning masjid anteng. Nek anak iso jawab, Mbah atau Pak, jenengan kan sudah tahu pernah kecil seperti saya kan belum pernah tua. Dulu jenengan waktu kecil, apa iya keadaannya seperti ini, seperti jenengan besar begini? Kan tidak. Lah anak tidak mungkin ngomong begitu. Kenapa? Enggak nyandak pikirannya. Namanya anak-anak. Apa harus dimaklumi? Tidak. Ramenya anak-anak di masjid itu tidak untuk dimaklumi, tetapi untuk diberikan pelajaran secara tadriji, bertahap. Insya Allah anak-anak nanti akan paham, dia tidak akan rame lagi di masjid dan tidak akan meninggalkan masjid. Nah sekarang ini sepi pada ketakutan. Di rumah bapak ibunya tidak pernah melototi nyeneni, di masjid ketemu Pak Kuwi, urung apa-apa wis diseneni. Baru datang di luar masjid saja, sudah gini kan, ojo rame ya. Sambil menteleng, belum masuk masjid itu. Waktu itu ada di depan masjid begitu, ketemu mau bareng masuk masjid, itu sudah dipesen. Pentelengi, ojo rame. Nak rame, ning jopo kono. Coba anaknya jadi, apa ya, saya lihat wajah mau nangis dan ketakutan gitu loh. Kan kasihan. Nah, orang ini terpaksa kami tegur. Punten Bapak, ini anak-anak besok lagi jangan begitu. Ini nanti dikandani dengan baik. Ya. Maka termasuk di sini ini, sering toh kita mendengar anak nangis ini, itu, dan lain sebagainya. Jangan dimarahi. Jangan dimarahi. Karena anak-anak seusia tadi yang masuk di di syuting tadi, ialah
Anak seusia dia itu tahunya, itu belum tahu neng kene iki ngopo. Duduk berjam-jam enggak tahu, ngertinya itu bermain. Kecuali kalau panjenengan Bapak Ibu duduk di sini terus rame nangis biantar bengok-bengok. Nah itu kita tegur tegas gitu loh. Tapi kalau anak-anak nangis enggak apa-apa. Kan toh juga dengan orang tuanya. Lah nanti orang tuanya yang berusaha ngeneng-ngeneng. Bukan Bapak Ibu yang nyenen-nyeneni. Bu, itu ndang dineng gitu. Ganggu ngaji. Le, iso meneng pora. Bukan begitu. Ibunya, bapaknya nanti yang akan menenangkan. Gitu. Dengan cara apa? Biasanya Bapak Ibu akan membawa anak ini keluar sebentar gitu loh. Begitu. Sehingga kita ingin jadikan majelis ini itu anak-anak seneng datang ke sini sejak dini. Tapi kalau Bapak Ibu senengane mentelengi, anak-anak nanti takut diajak ke sini. Takut diajak ke sini. Kalau itu terjadi, alamat generasi terputus. Naudzubillah. Nah ini seperti adik ini ya anak ya. Alhamdulillah. Ini sudah sangat bagus. Tanpa mengeluh duduk berjam-jam. Padahal hari Ahad ini hari bermain dia. Kan liburnya hari Ahad. Harusnya nonton Unyil. Ria Jenaka. Iya, tapi anak ini dalam rangka ingin tumbuh kembangnya taat pada Allah, bakti pada orang tua, diajak orang tua ke sini, ikut seneng gitu loh. Di sini ya tidak paham apa yang disampaikan, muasarah zaujiyah, bersetubuh, suami istri, mbok yakin toh ditanya nggak ngerti. Tapi anteng tenang duduk berjam-jam. Kalau ini jenengan pelototi, marahi, dukani, besok diajak bapaknya enggak mau. Dan ini akan terus terekam sampai dia besar. Gedung pusat isine wong galak-galak gitu. Naudzubillah. Jangan sampai itu terjadi. Ini generasi berikutnya ini. Harus kita jaga. Bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Bukan berarti rame dimaklumi. Cuma cara kita ngandani, menasehati, itu tetap dengan kasih sayang. Sesuai dengan kadar pemikiran anak-anak ini. Dipentelengi di ini enggak masuk di anak-anak. Nah makanya Bapak dan Ibu, kalau besok posisinya seperti itu, kita datang terakhir, maka jangan pindahkan anak, jangan pisahkan dari orang tuanya. Kalau kita pisahkan, itu akan mengganggu anak jadi ketakutan, nangis, orang tuanya ya jadi tidak khusyuk, sholat jamaah semuanya jadi tidak khusyuk. Terus apa yang dilakukan? Semaksimalnya kita berdiri di samping si anak itu. Gitu loh. Jadilah jamaah yang bijak. Gitu loh. Ya tadi kan bapak itu terpaksa anaknya ditempatkan di depan itu. Karena sudah tidak ada yang datang lagi. Ketika sudah anak di depan, sudah mulai sholat, unyu, ada yang datang. Terus anaknya langsung dipindah di gua begitu. Nah ini tidak boleh. Akan mengganggu ketenangan sholat. Padahal bapak tadi sudah berusaha anak ditaruh di paling pinggir. Meski paling pinggir tapi tetap di soft depan. Tetap di soft depan. Karena ya sholat jamaah di masjid itu softnya mengalami kemajuan signifikan gitu loh. Maju softnya, sak softnya enggak kebak gitu loh. Sehingga enggak ada soft kedua apalagi ketiga. Itu mungkin satu soft tidak penuh, setengahnya mungkin kurang gitu loh. Setengah soft. Nah terus gimana kalau posisinya soft seperti itu? Masa anak taruh belakang sendiri, wong soft tidak penuh? Ya tetap anak mau enggak mau ditaruh di soft depan, wong hanya satu soft. Nah mari kita jadikan generasi kita, anak-anak kita itu cinta, rindu dengan masjid. Sehingga sejak dini itu hatinya tertambat dengan masjid. Mu'allakun bil masajid gitu loh. Hatinya itu tertambat dengan masjid. Tapi kalau masjid isinya orang serem-serem, anak kita enggak mau ke masjid. Takut gitu loh. Takut. Mungkin ada yang tanya ke masjid, Pak Kai tekora Pak. Masuk memori itu. Iyalah, jadilah pribadi-pribadi yang berkasih sayang.
anak itu cara nasihatnya ada metodenya tersendiri menurut Allah dan Rasul. Tidak bisa kita beri pelajaran, kita nasihati seperti kita memberi pelajaran nasihat kepada orang-orang yang sudah dewasa. Anak-anak ini nanti usia remaja, itu pun Nabi Ibrahim punya metode. Usia remaja, cara mendidik anak bagaimana? Diajak dialog kok. Ya bunaya, wahai ananda sayang, inni arofil manam, anni adbahuka, fangdur madataro. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, aku diperintah untuk menyembelihmu. Sekarang bagaimana pendapatmu wahai anakku? Ini usia remaja. Itu metode sudah berubah usia remaja. Dengan cara anak diajak dialog. Itu metode Quran. Jadi dimintai pendapatnya. Dengan begitu anak merasa diuwongke. Oh Bapak, silahkan ayahanda kerjakan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallah minas sobirin. Insya Allah engkau akan dapati aku termasuk hamba-hamba Allah yang sabar. Gitu. Diajak dialog. Jadi perkembangan anak, perjalanan usia anak, itu punya metode tersendiri dalam mendidik. Di Quran itu beda-beda metodenya. Anak usia sekian, terus dia berkembang menjadi remaja, itu metodenya berubah dalam Quran. Remaja jadi muda, berubah lagi metodenya. Ketika dewasa, berubah lagi metode pendidikan anak. Di Quran selalu sejalan dengan tumbuh kembang anak. Cara mendidik anak sesuai dengan usianya. Itu ada di dalam Al-Quran. Tinggal dipahami, diamalkan. Ya, ada lagi?